Inilah yang kami imani dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Itu sebabnya kami menaruhkan hidup kami, hati kami untuk mempercayainya sepenuhnya ya Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kehidupan kami Tuhan. Bahkan terang dalam kehidupan perjalanan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu Engkau banyak berkata-kata, Engkau ingin karib dengan kami ya Tuhan. Bahkan ketika Engkau menjumpai Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, firman-Mu lah yang pertama kali menjumpai mereka Tuhan. Sehingga hati mereka boleh terbuka dan mengakui segala dosa kesalahan mereka. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Sebabnya Tuhan, kami ingin membuka hati kami, pikiran kami, supaya firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami, dan kami boleh dikuatkan, bahkan diteguhkan dalam hidup kami. Berkati Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap ya Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang kasih dalam Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Dan mungkin nggak perlu diperkenalkan ya. Mungkin Bapak Gembala saya sudah kenal baik, kenal karib cukup lama, sehingga untuk perkenalan hanya nama saja dan istri, anak-anak ya. Saya Pendeta Stefanus Karsten, Master Teologi. Dan saya punya satu istri dari Sulawesi Utara, ya, farmnya Lolowang, Ibu Pendeta Colin Siska Lolowang. Saya punya 3 anak, 1 anak sudah menikah dan punya cucu 1, ya, punya menantu dari Korea Utara dengan marga Tamba atau Buru Tamba, ya, istri dari anak saya. Saya punya anak kedua masih bekerja, baru penjajakan, ya, artinya saudara, dan anak yang ketiga masih kuliah, ya. Dan kiranya ini semua jadi perkenalan yang baik, karena tidak kenal maka tidak menyayangi, ya. Karena saya juga ingin kenal saudara, saya juga mengasihi setiap jemaat, karena jemaat adalah aset surga, ya. Saya kata jemaat itu aset surga, bukan aset gereja, ya, tapi aset surga yang perlu dijaga dan dirawat. Dan hari ini kita akan berbicara tentang satu tema berharga di mata Tuhan, tapi saya memberikan satu tema khusus, yaitu nilai hidup penuh. Kenapa saya ingin mengangkat tema menilai hidup penuh? Karena Tuhan pernah berkata, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Tapi Tuhan bicara, tetapi pekerja sedikit. Alasan Tuhan bicara seperti itu kenapa? Kenapa pekerjanya sedikit? Bukan karena kekurangan orang, tidak. Bukan karena orang-orang itu perbandingan antara yang dituai dan yang akan menuai itu jauh, tidak. Yang menjadi perbedaan kenapa Tuhan berbicara penuainya itu pekerjanya sedikit. Karena sedikit sekali orang yang mau diutus, sedikit sekali orang yang bersedia. Kenapa? Karena mereka tidak menghargai nilai hidupnya. Saudara dan saya menurut perintah Tuhan di dalam amanat agung, kita semua ini adalah penuai. Karena Tuhan bicara, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kata ini adalah untuk semua orang yang percaya. Artinya tidak terkecuali siapapun kita yang percaya kepada Kristus, itu adalah penuai. Yang jadi permasalahan, kenapa kita nggak pergi? Kenapa kita nggak lakukan penuaian? Ini yang kita bahas hari ini. Karena kita tidak tahu harga atau nilai hidup kita ini di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau baca terlebih dahulu dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Firman Tuhan secara singkat aja bagian itu dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, kenapa Tuhan kasih kita? Karena kita berharga. Kalau ditanya, di mana nilai berharganya? Kita ini kan orang berdosa yang punya turunan dari Adam dan Hawa yang memang jatuh dalam dosa, sehingga kita lahir punya keberdosaan itu melekat dalam diri kita. Kenapa Tuhan menganggap menilai kita ini berharga? Hari ini kita mau lihat nilai harga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, kalau saudara saya tanya, berapa sih nilai tertinggi dalam kehidupan kita? Saudara dan saya kan punya nilai, lalu kita menganggap, saya ini orang kampung, saya ini orang gak berpendidikan, saya ini orang sederhana, saya ini gak sekolah. Saudara, jangan kecilkan diri kita seperti itu.
Ketika saudara dan saya menjadi orang yang percaya, saudara tahu nilai hidup saudara itu seberapa besar. Coba kita mau baca di slide berikutnya. Slide berikutnya itu nilai hidup kita, supaya saudara bisa tahu bahwa saudara dan saya ini penuh yang berharga. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang 18 firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara tahu ditebus? Punya gambaran gimana sih? Apa sih sesuatu yang ditebus itu? Kalau saudara maaf kata mungkin ada mengatasi masalah tanpa masalah ya saudara. Tahu itu. Dan namanya ditebus itu pasti nilainya seharga dari barang yang ditebus, betul? Ya kalau saudara pinjam barang ditaruh kayak tadi itu ya pasti ada tambahan bunga ya. Tapi setidaknya tidak boleh kurang dari nilai barang. Dan saudara tadi Allah bilang di Yesaya tadi, saudara dan saya adalah berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya ditebus dengan apa? Artinya apa? Nilai hidup kita ini setara dengan apa? Dengan nilai yang ditebus kan? Kita ditebus dengan apa? Darah Yesus. Maka saudara dan saya punya nilai seberapa tinggi? Setinggi darah Yesus. Saudara tahu apa artinya darah? Orang kalau sudah cuci darah, saudara, sudah berapa kali dan tidak cuci darah melewati kalau 1 minggu 2 kali, lalu enggak cuci darah 1 bulannya udah pucat semua. Darah itu ekuivalen dengan yang namanya nyawa. Jadi saudara dan saya harganya itu seberapa besar sebanding dengan nyawanya Kristus. Yang tidak bisa dinilai dengan tadi katakan apa? Emas dan perak atau barang yang fana. Itu nilai saudara dan saya. Amin. Itu nilai saudara dan saya. Nilai saudara dan saya itu nilai hidup kita ini seharga dengan kehidupan Kristus. Kalau saudara baca 1 Yohanes 2 yang ke-6, barang siapa yang mengaku ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kenapa? Ya karena hidup saudara dan saya itu setara dengan nilai hidupnya Kristus tadi. Nah, yang di luaran sana, yang belum kenal Kristus, kenapa nilainya kalau dilihat berbanding terbalik ya? Itu sebabnya Tuhan suruh kita pergi, jadikan semua bangsa muridku, supaya mereka punya nilai juga sama dengan nilai hidup Kristus. Kalau kita nggak pergi, tadi Tuhan bilang, ini Tuhan sudah menguning, padi sudah menguning, sudah siap dituai. Tapi kenapa bekerja sedikit? Karena pekerjanya tidak sadar bahwa dia punya nilai setara dengan kehidupan Kristus. Cuman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang nilai, sesuatu benda punya nilai, itu tergantung dari apa yang disematkan, nilai seberapa besar disematkan kepada benda itu. Kalau saya jalan di jalan, atau saudara jalan di jalan, lalu saudara nendang batu, lalu batu itu nyemplung di got. Saya tanya, saudara ambil enggak batu itu? Batunya nyemplung, saya tendang, nggak sengaja nih. Saudara upuk cari batunya, lalu ketemu, saudara ambil, taruh lagi di jalan. Saudara lakukan itu? Enggak kan? Tapi kalau saudara punya cincin, tiba-tiba lagi uji copot dilihat, lalu kaki orang jatuh ke got. Saudara ambil enggak? Kenapa batu enggak ambil, cincin diambil? Kenapa? Karena punya nilai. Saya punya cincin ini udah 30 tahun lebih. Ini masih beli dulu zamannya emas tahun 90-an itu 23.000 per gram. Sekarang nggak tahu berapa gram 1 gramnya. Saya dulu punya barang-barang berharga yang lain. Tapi kenapa cincin ini nggak saya jual? Ketika dalam tantangan dulu, wah ada jalan apa? Ada kalung, ada apa gelang. Kenapa saya jual itu? Padahal itu artinya lebih nilainya lebih kecil dari ini. Kenapa saya nggak jual yang ini?
Karena ada sesuatu yang kalau saya dikasih cincin, saya pernah dikasih cincin Jumat pas ulang tahun pernikahan ke-25 kalau nggak salah waktu itu. Sudah dikasih, Pak Gembala ganti dong cincinnya yang bagus, yang modern ya. Saudara, itu nilainya jauh lebih tinggi dari cincin itu. Kenapa saya nggak mau? Saya bilang enggak. Karena cincin ini punya nilai. Ya, kalau saya kasih pakai cincinnya yang dari Jumat, saya kasih ke sini, bagus memang. Tapi punya nilai enggak? Karena ketika saya di hadapan seorang gembala pada saat itu, Bapak Pendeta Beni Gerungan dinikahkan, saya pakai cincin. Artinya cincin ini punya nilai histori atau punya nilai sejarah. Jadi kalau cincin semahal apapun kalau dibandingkan dengan cincin yang saya pakai, jauh nilainya lebih tinggi nilai cincin ini. Kenapa? Karena ada nilai yang disematkan. Saya tanya ini bapak-bapak, kenapa istrimu berharga buat dirimu sendiri? Kenapa? Kan banyak wanita-wanita lebih cantik. Ya. Wanita-wanita, kenapa suamimu berharga? Kan banyak pria-pria lebih ganteng, lebih gagah, lebih kaya, lebih mentereng gayanya. Kenapa? Karena itu yang Tuhan berikan. Itu yang jadi tulang rusuk kita. Kenapa Adam memandang Hawa itu lebih berharga daripada yang lainnya? Karena itu tulang rusuk yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara, nilai itu punya nilai, barang itu, benda itu atau sesuatu itu punya nilai karena ada sesuatu kita sematkan di dalamnya. Saudara tahu ini apa ini? Ini air ya. Kalau saudara tiap pagi minum air enggak? Saudara beli enggak? Kenapa ini beli, itu enggak beli? Karena ada nilai. Saudara, saya bandingkan ini ya. Ketika saudara beli ini aja ya, satu pak, satu dus, lalu beli di luar. Satuannya mungkin tidak lebih dari 2.000 ya, satuannya mungkin nilainya ini. Saya tutupin ini supaya nggak kelihatan ya nanti kalau di YouTube. Saudara, ini nggak lebih dari 2.000 satu bijinya. Tapi saudara, ini kalau sudah sampai di hotel bintang 5, diganti labelnya airnya sama, harganya jadi ya, bisa 15.000, bisa 30.000. Perjalanan saya pada waktu tahun berapa 2-3 tahun lalu ke Yunani. Saya beli air gini juga di pesawat. Harganya 5 euro. Saudara, 5 euro itu berapa? Kalau dikalikan 15 saja udah 45 atau 75. Hanya air yang, kenapa beda-beda harganya? Air yang sama, bentuk yang sama, punya nilai beda. Karena ada yang memperlakukan berbeda melihat tempat di mana dia sematkan barang itu, ditaruh barang itu. Kalau ini ditaruh di pinggir jalan, saudara haus naik mobil beli, Pak 2.000 aja, 3.000 aja Pak. Kalau saudara minum ini di meja di hotel bintang 5, saudara akan keluarkan uang lebih banyak. Kalau saudara ada di pesawat, saudara akan beli, akan nilainya lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau habis saudara kehausan, saudara nggak mungkin, ntar saya turun dulu cari di pinggir jalan, kan nggak mungkin ya. Makanya lebih mahal itu saudara. Itu sebabnya cuma jadi kasih tahu. Nilai saudara dan saya ditemukan oleh Tuhan, dibeli oleh Tuhan, diganti oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Saudara, bukan dengan emas dan perak yang paling mahal, tapi dengan darah Yesus. Sekarang saudara sadar nilai hidup saudara seberapa tinggi? Sangat, sangat tinggi. Kenapa kita nggak lakukan apa yang jadi perintah Tuhan? Tuhan ini banyak. Ladang sudah menguning, kenapa kita nggak kerjakan? Karena kita nggak lihat. Ketika orang sudah menjadi percaya, mereka punya nilai itu tidak ternilai. Raja Daud itu raja yang hebat tidak? Hebat kan? Pernah berbuat dosa nggak? Siapa di sini yang pernah berbuat dosa seperti Raja Daud? Kalau ada yang seperti itu, pasti kita anggap ini orang paling berdosa, ini orang paling jahat ini. Kan seperti itu kan? Dia berlaku membuat sebuah trik gimana caranya Uria ini mati. Ini kan jahat sekali kan, merencanakan pembunuhan untuk seorang anak buahnya yang hebat hanya demi untuk mengambil istri. Lalu dia ambil istrinya, maaf kata, sudah dihamili dulu sebelum jadi istrinya. Makanya dia suruh ketika Uria pulang suruh tidur terus sama istrinya supaya ketutupi dosanya itu. Tapi Uria ngerti. Tuhan tahu nggak mau dia sama sekali pulang lalu suruh tidur, nggak mau. Akhirnya merancangkan pembunuhan. Daud enggak. Tapi kenapa Alkitab menuliskan Allah memuji Daud?
Tidak ada seorang pun yang dapat memiliki hati yang taat kepada Tuhan, menuruti perintah Tuhan seperti hambaku Daud. Tapi ada terusannya, kecuali terhadap masalah istri Uria. Kenapa Tuhan masih angkat Daud? Kenapa saudara? Kayak tadi loh, saya punya cincin jatuh ke got, kotor nggak cincin saya? Saudara ambil nggak cincin ini saudara? Kan kotor kan? Tapi ketika kita mau ambil, kita pasti akan bersihkan. Taruh lagi nggak di jari? Ah ini baru jatuh di got, saya nggak mau pakai, saya simpan. Seperti itu? Enggak kan? Tuhan itu dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9, ketika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni. Yesaya katakan bahkan dia melupakan apa yang dilakukan Daud ketika Daud bertobat. Dia mengakui kesalahannya. Karena Daud ini berharga di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, berbuat dosa, Tuhan akan ampuni ketika engkau memohon ampun kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita. Lalu perlakuan Tuhan beda enggak? Tidak ada beda. Karena saudara berharga. Sama cincin jatuh, perlakuan kita beda enggak? Cincin kita jatuh di got lalu kita bersihin, kita pakai lagi enggak? Pakai. Saudara, kita mau melakukan sesuatu yang berharga, itu pasti berbeda dengan sesuatu yang tidak berharga. Dan Tuhan perlakukan saudara dan saya seperti pribadi yang punya nilai yang tidak terbatas. Karena nilai hidup kita setara dengan kehidupan Kristus tadi. Setelah kita tahu proses ini, sudah tanam ini ya, nilai hidup itu wah jauh banyak. Selama ini nilai hidupku tidak rendah. Kalau aku nggak sekolah, aku nggak punya pendidikan, saudara jangan khawatir. Di mata Tuhan nilaimu itu sama dengan kita semua. Mau pendidikan tinggi, mau profesor, mau doktor di sana, saudara, nilai hidup kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan sama, senilai kehidupan Kristus. Itu sebabnya jangan pernah saudara merasa bahwa mengecilkan diri. Jangan pernah merasa mengecilkan. Kenapa? Karena pribadi kita punya nilai yang sangat besar di hadapan Allah. Hari ini kita mau melihat bagaimana kehidupan kita ini punya nilai yang hebat, yang luar biasa ini, sehingga kita nanti akan memahami betul, kenapa sih Tuhan pilih saya? Kenapa sih saya harus diutus Tuhan untuk mencari jiwa? Kenapa saya harus mengerjakan perintah Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa dalam kehidupan di dunia ini? Saudara, kalau saudara baca dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 ya. Karena tentang Tuhan tidak pernah lalai dengan janji-janjinya itu. Walaupun orang menganggap lalai, bagian akhirnya. Karena Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Tuhan mau semuanya berbalik dan itulah yang ada dalam hati Tuhan. Karena bagi Tuhan semua manusia di dunia ini sangat berharga. Kenapa mereka tidak berharga? Ada sebagian yang tidak merasa dirinya berharga karena tidak tahu nilai hidupnya. Hari ini kita membahas satu bagian lagi yang menjadi perhatian kita, yang 4 bagian. Slide berikutnya, 4 tanda kita berharga. Supaya saudara dan saya tahu ada tanda-tanda saudara dan saya ini berharga, supaya ini nanti meneguhkan kita bahwa untuk menjadi penuai itu tidak sekedar hanya perkataan atau ucapan. Menjadi penuai itu bisa dilakukan melalui sikap hidup, melalui perilaku kehidupan. Karena saudara kalau tanpa perilaku hidup, kata-kata itu tidak ada artinya. Kata-kata itu hanya membangun sebuah pengetahuan, meningkatkan pemahaman. Kalau dia nggak praktek, nggak ada artinya apa-apa. Tuhan pernah kasih perumpamaan tentang 2 orang anak laki-laki. Yang satu ketika diutus pergi ke kebun anggur. Ya, kebun anggur sebuah pekerjaan di ladang Tuhan. Pergi ke sana. Yang pertama bilang, ya Bapak, aku pergi, aku siap. Tapi dia nggak kerjakan, hanya ngomong aku siap. Ya. Lalu anak yang kedua, dia bilang, Bapak, aku sibuk, aku nggak bisa. Tapi pada akhirnya dia pergi melakukannya. Lalu Tuhan kasih perumpamaan itu, mana yang hebat di antara 2 anak laki-laki itu? Yang kedua. Awalnya tidak, tapi dia ngerjakan. Artinya Tuhan ingin katakan kepada kita, praktek itu lebih penting. Jadilah pelaku firman, bukan hanya jadi pendengar. Jadi kalau saudara tiap hari, tiap minggu mendengarkan firman Tuhan, kalau nggak dipraktekkan, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Itu sebabnya yang pertama, untuk kita tahu tanda kehidupan kita,
punya nilai, punya berharga. Yang pertama dikatakan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita baca Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka menurut gambarnya atau rupa dan gambar Allah. Ini dalam bahasa Ibraninya itu dua kata, serupa dan segambar itu selem dan demut. Ya. Kalau selem itu serupa, artinya itu punya kemiripan dalam perasaan, dalam hati, dalam pikiran dengan Allah. Tapi kata demut itu bicara tentang kualitas perasaan itu, kualitas pikiran itu, kualitas perkataan, kualitas perilaku dalam hidup kita. Itu sebabnya tadi yang di dalam 1 Yohanes 2 yang 6 tadi, siapa yang mengaku ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Bisa sama enggak? Enggak, tapi bisa serupa. Itu selem. Serupa perasaan, perilaku kita, sikap kita, sehingga ada heran kan kalau saudara pernah nggak alami seperti ini? Ketika saudara jalan, ketika saudara nggak jumpa orang yang nggak pernah ketemu, nggak kenal dia, lalu tiba-tiba dia tanya gini, Bapak orang Kristen ya? Pernah? Atau Ibu orang Kristen ya? Kenapa dia bisa seperti itu? Karena ada selem. Ya, ada selem ini. Karena perilaku kita, sikap hidup kita serupa dengan Kristus. Tapi demut itu bicara tentang kualitas keserupaan itu. Kalau bahasa teknologi komputer itu, lihat gambar, saudara cetak gambar lalu mirip, ketemu, tapi pasti kalau digedein jadi agak ngeblur. Nah, demut itu bicara tentang kayak resolusinya. Tahu resolusi ya? Ketajaman dari gambar itu. Jadi ketajaman itu, resolusi itu menentukan yang namanya demut ini, keserupaan tadi menentukan segambar. Jadi saudara harus meningkatkan diri, punya resolusi lebih tinggi lagi. Sebagai orang-orang yang tadi punya nilai senilai, seharga dengan kehidupan, itu yang harus ditingkatkan. Itu gunanya saudara beribadah. Itu gunanya saudara membaca Alkitab, menambah pengetahuan, itu gunanya kita praktek dalam hidup terhadap firman Tuhan. Supaya apa? Resolusi kita itu semakin tinggi, semakin sempurna, sama seperti Bapakmu di surga sempurna, atau seperti Kristus. Itu namanya terus. Jadi kalau dimekalkan terus kehidupan kita, dikembangkan terus, itu nggak akan pecah. Semakin bercahaya. Kalau dalam firman Tuhan katakan, saya ingat tadi akan dipakai itu, coba Matius 5 ayat 16. Inilah yang disebut dengan demutnya itu. Supaya saudara dan saya itu semakin bercahaya, semakin kelihatan. Kira seperti ini. Matius 5:16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di... Apa hubungannya memuliakan Bapa di surga dengan perbuatan baik kita? Dalam rangka peningkatan tadi yang namanya, kalau dalam bahasa komputer, semakin engkau bercahaya, semakin tinggi resolusi kita, maka semakin tajam orang melihat kita ini serupa dengan Kristus. Saudara bisa bayangkan, kalau penuainya kayak gini, dalam hal disiplin di kantor, saudara nggak ada bandingannya dengan pekerja yang lain. Kenapa? Karena saudara pengikut Kristus yang punya nilai disiplin yang tinggi. Karena Kristus punya nilai disiplin tinggi. Pagi-pagi sudah berdoa. Pagi-pagi dia sudah merenungkan firman Tuhan. Pagi-pagi dia sudah sujud kepada Bapa. Kalau saudara lakukan seperti ini, itu menambah resolusi saudara. Makin bercahaya. Kedisiplinan kita makin naik. Tanggung jawab kita makin naik. Ketika berada di tengah kantor. Saya saksikan sedikit. Anak saya yang pertama tahun 2021 masuk kerja. Salah satu bank di plat merah yang katanya sekarang sudah bukan plat merah lagi nanti ya saudara. Ketika kerja dia hanya 2 orang yang anak Tuhan. Lalu terjadilah sempat pada waktu COVID kemarin itu, akhir-akhir itu banyak sekali yang agak diistirahatkan. Anak saya baru masuk 6 bulan, baru melewati masa pencobaan lalu, tapi dia nggak ikut rombongan yang di PHK. Padahal dia beda sendiri dalam pengertian tadi itu. Hanya 2 orang tadi.
Dan saudara tahu, dalam waktu 1,5 tahun atau 2 tahun, itu sudah langsung naik 4 jenjang. Di tengah-tengah yang situasi sulit, ya, dia naik 4 jenjang di sana. Dan saudara, yang terjadi, apa yang terjadi? Dari dua anak Tuhan yang di dalam itu lolos terus. Sekarang anak saya udah diangkat jadi manajer di sana, ya. Artinya itu jenjangnya begitu cepat. Padahal lingkungannya sangat tidak mendukung. Kenapa pimpinannya, bosnya memperhatikan anak saya? Ya, dalam hal kerja, karena kami memang udah terbiasa mendidik anak-anak itu disiplin, tanggung jawab, dan harus mengerjakan semuanya dengan tuntas, ya. Dan itu dilakukan di tempat kantor, sehingga bosnya ini kenapa dia sangat sayang pada anak saya. Padahal kalau dihitung, saudara, ada di atas anak saya itu yang harusnya udah bisa. Anak saya ini, wah, ini baru masuk 6 bulan, udah singkirkan saja. Enggak. Diangkat malah naik. Di masa COVID itu bisa naik sampai 4 tingkat itu. Dan saudara tahu, karena pimpinannya ini melihat tadi, demutnya tadi. Saudara dan saya, kalau saudara punya demut seperti itu, punya resolusi hidup seperti itu, punya kualitas hidup seperti kehidupan Kristus dalam hidup kita, mencerminkan itu, saudara, orang akan melihat yang namanya cahaya tadi, apa namanya, Matius 5:16, supaya hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ini layar ini resolusinya tinggi nih, ya. Kalau resolusinya rendah, saudara akan gini-gini lihat dari belakang. Itu apa sih tulisannya? Kenapa? Karena nggak tajam. Saudara bisa memahami tentang itu. Orang akan lihat saudara dari jauh pun akan tahu itu orang Kristen. Itu orang baik loh. Saya melayani di salah satu tempat di Medan itu udah kurang lebih hari ini 18 tahun. Ketika kami berbincang dengan gembalanya, banyak sekali yang melayani di sana. Itu sudah enggak karena memang punya apa namanya, hal-hal yang berbeda-beda, cara pendekatannya, cara melayaninya, cara mereka bergaul, cara mereka berkata-kata. Tapi 18 tahun kami melayani bersama sehingga jadi seorang chemistry, ya, dekat dari sahabat baik saya. Jemaat dulu waktu COVID itu, saudara, pertambahan jiwanya dalam 2 tahun itu udah 1.000, saudara. Sekarang hampir kurang 6.000-an atau hampir mendekati 7.000 jemaatnya. Dan saudara tahu kenapa mereka lakukan? Karena mereka mengutamakan tadi, meningkatkan resolusi. Yang terima tamu, saudara tahu. Kan 18 tahun saya kenal itu mereka semua pengerja-pengerja yang baik itu. Mereka adalah pimpinan bank. Mereka pemimpin perusahaan. Mereka juga majikan-majikan, mereka pemimpin di perusahaan-perusahaan. Bahkan maaf kata ada anggota-anggota DPRD di sana, pemimpin di pemerintah di sana. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka jadi jaga pintu di depan. Mereka bawa persembahan. Dan mereka setiap kali di sana kan mobil banyak itu. Mereka juga memarkirkan mobil. Saudara tahu siapa yang dilayani oleh mereka ini? Pemimpin perusahaan ini, pemimpin. Karyawan-karyawannya yang beribadah di situ. Mari Pak, silakan masuk. Kalau di kantor mereka tunduk sekali, hormat. Tapi di gereja justru dia yang melayani karya. Orang yang punya demut seperti itu, gambar seperti itu, dia tidak akan pikirkan tentang itu. Karena dia tahu Kristus datang untuk melayani, bukan untuk. Itulah resolusi hidup kita. Itulah demut kita. Itulah kualitas penua yang sesungguhnya. Sehingga apa? Apa yang terjadi dengan karyawan mereka di kantor? Wah, kualitasnya naik. Disiplinnya, tanggung jawabnya. Kenapa? Ini tahu pimpinannya aja melayani dia kalau di gereja. Apalagi saya kerja di kantor, kalau lelet seperti itu malu saya. Betul? Keteladanan tadi. Supaya turangmu percaya depanmu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di ujungnya ke sana. Yang pertama tadi katakan, bagaimana 4 pilar tadi? Yang pertama, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, seperti itu. Peningkatan kualitas hidup kita, peningkatan dari demut kita. Dan itu yang perlu kita kerjakan setiap hari. Upgrade. Kalau saudara melayani 3 tahun, 4 tahun harus berbeda. Melayani 6 tahun harus berbeda. Saya lihat perkembangan gereja ini kan jauh berbeda, ya. Dari sisi tempat berbeda. Saya yakin nanti akan pengembangan dalam sisi kualitas pelayanan. Cara melayaninya, cara disiplinnya, semua di-upgrade. Saya ini tahun ini mungkin bisa nambah 1 kali ibadah lagi nih Pak. Karena memang peningkatan seperti itu akan membawa dampak kepada
efek seperti itu nanti. Peningkatan semuanya. Kalau kita mau main musik, ya diupdate. Gimana sekarang yang lebih bagus lagi? Gimana lebih anu lagi? Kalau kita worship itu juga ditingkatkan. Kalau kita melayani tamu, melayani ditingkatkan. Kualitasnya itu akan semakin terus. Supaya apa? Pelayanan kita menjadi lebih baik. Ujungnya tadi, Bapamu di surga di. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda yang kedua. Karena saudara ciptakan serupa. Yang kedua. Lanjut slide berikutnya. Ya. Yang kedua, kita disediakan tempat di surga. Saudara kalau barang berharga, barang punya nilai, pasti punya tempat yang khusus kan, betul? Saudara simpen berlian, kalau sudah punya permata, kalau punya jam Patek Philippe, ya saudara punya jam yang mahal, saudara taruh di geretakin gitu aja? Enggak kan? Tempatnya pasti tempat yang istimewa. Kalau bisa, gimana caranya kalau disimpan lalu lupa? Gimana tempatnya tadi ya? Karena begitu nyimpennya luar biasa. Kan sudah pernah kayak gitu. Gimana cincin saya kedua? Di mana ya ini barang berharga saya? Dulu saya taruh di lemari. Tapi lemari bagian mana? Rupanya kita di lemari, ada lemari lagi di belakangnya. Sehingga kita nyimpennya begitu dalamnya. Itulah cara kita memperlakukan sesuatu yang dan Tuhan tahu betul cara memperlakukan saudara dan saya. Itu sebabnya dikatakan seperti Yesus. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 1:14 ayat yang kedua itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadaku. Perhatikan ini. Cara Tuhan memperlakukan saudara dan saya sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagiku, bagi saudara, bagi kita. Gak mungkin kalau gak berharga. Saudara tahu tempat pribadi yang gak berharga di mana? Ingat perumpamaan orang kaya dan Lazarus? Lazarus ditaruh di mana? Pangkuan Bapak Abraham atau notabene namanya surga. Ini Tuhan Yesus yang kasih perumpamaan. Lalu orang kaya ditaruh di neraka. Karena dia gak berharga. Gimana tahunya cara gak berharga? Tadi kata-kata dari Bapak Abraham kan, dari perumpamaan Tuhan Yesus itu. Kamu hidup di dunia berfoya-foya, kamu hidup semua melakukan sesuatu yang tidak berguna sama sekali, tidak menunjukkan kualitas hidupmu sebagai orang percaya. Karena dua-duanya anak Abraham, artinya orang percaya. Tapi cara memperlakukan dirinya yang tidak berharga itulah yang membuat dia ditaruh tempat yang gak berharga. Saudara tahu itu perumpamaan ditulis oleh Tuhan Yesus sendiri loh. Dikatakan Tuhan Yesus bukan kepada penulis, tapi Tuhan Yesus. Itu menunjukkan itulah real yang terjadi nanti hidup saudara dan saya. Jadi jangan anggap enteng hidup kita di dunia ini. Karena ini menentukan hidup kita yang ketiga. Karena hidup kita kan punya 3 fase. Dalam kandungan, ini dunia yang berbeda. Dalam kandungan itu kehidupan. Di dunia nyata sekarang ini, itu juga kehidupan. Tapi fase yang ketiga, hidup nanti di dalam kekekalan. Nah, itulah yang saling menentukan. Jadi yang kedua, kenapa kita berharga? Itu sebabnya kita disediakan tempat di surga. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama pernah berkata demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Rasul Paulus menuliskan seperti itu. Artinya apa? Tuhan tahu memperlakukan saudara dan saya sebagai pribadi yang punya nilai setara dengan nilai kehidupan Kristus Sang Penuh. Langsung saja ketiga. Kita lanjut ketiga. Yang ketiga, kita dipelihara oleh Tuhan. Ya tentu, kalau saudara punya, saya orang Jawa, maaf kata ya, kalau kita di Jawa sana itu punya namanya keraton, ya, kepemimpinan di wilayah kawedanan istilahnya. Saudara biasanya di kawedanan, di tempat kerajaan-kerajaan itu punya benda-benda peninggalan yang punya nilai tinggi, berharga. Dan saudara tahu setiap tahun, setiap berapa bulan itu benda-benda itu selalu dijaga, dibersihkan, bahkan cara membersihkannya, cara merawatnya itu berbeda. Dan itu harus dilakukan turun-temurun. Kenapa? Karena barang itu sangat berharga. Dan saudara tahu, ketika saudara dan saya di mata Tuhan berharga, maka Tuhan akan rawat dan jaga kehidupan saudara dan saya. Baca ya, kita baca ayatnya ini, Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir, hei orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Hai penuai-penuai yang berharga di mata Tuhan. Dan berkata, apakah yang akan kami makan?
Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Perhatikan ini. Perilaku cara Tuhan memperlakukan kita. Matius 6:32-nya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak punya nilai. Bangsa-bangsa yang tidak berharga di mata Allah. Perhatikan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Lalu ayat berikutnya itu saudara terkenal ayat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya yang dicari bangsa-bangsa tadi akan disediakan oleh. Kita mau tahu kata yang dikatakan di sana, Bapamu di surga tahu, itu memakai kata oida. Ya, dalam kata bahasa Yunani itu ada oida, ada gidoso. Artinya apa? Kata tahu ini, Bapamu di surga tahu ini bukan hanya maha tahu, tapi tahu dari mengalami. Bapak kita, Bapak Allah, Allah Tritunggal, Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Dari mana? Mengalaminya. Pengalamannya itu ada di dalam pribadi Kristus, karena Kristus yang mengalami hari itu, yang berbicara tentang firman ini. Sehingga saudara dan saya harus memahami betul. Kalau kita lapar, Tuhan pernah lapar enggak? Kalau kita punya pergumulan, Tuhan pernah mengalami pergumulan tidak? Ya. Kalau saudara menangis, Tuhan pernah menangis enggak? Kalau saudara masa kesedihan, kesesakan, Tuhan pernah sedih dan sesak enggak? Kalau saudara dianiaya mungkin satu kali pengalaman, Tuhan pernah dianiaya. Itu kata-kata oida, kata-kata Bapamu di surga tahu itu seperti itu. Itu sebabnya dia sanggup membela saudara. Dia sanggup menolong saudara, dia sanggup memelihara hidup saudara, bahkan dia sanggup berjanji kepada saudara. Karena dia Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, maka dia akan sediakan. Itu kenapa saudara saya berharga? Sebab saudara Allah pelihara hidup saudara. Yang keempat, kematian kita pun berharga. Kalau saudara sudah nggak ada barang yang berharga, saya tanya saudara, kalau di rumah punya berharga, istri saya ini punya kalung, ya kalung biasa saudara. Tapi ketika masa-masa sulit dulu disuruh jual, dia nggak mau. Lalu saudara tahu kenapa? Ini kalung dari neneknya, neneknya turun ke mamanya. Ya, mamanya ketika sakit-sakit ini oleh papanya dikasih ke istri saya. Artinya kalung ini kalung biasa, tapi kalung yang turun temurun. Ya. Kenapa saudara? Karena ketika omanya meninggal, itulah satu-satunya barang berharga yang dimiliki. Lalu turun ke ke mamanya. Mama meninggal, turun ke anaknya. Ini kemarin ngomong-ngomong, Pak kalau saya nggak ada anak, kasih ke mantu saya ya. Artinya ini nggak akan terlepas kemana-mana, karena punya nilai tadi. Saudara, saya kan berharga tadi di mata Tuhan. Saudara, bukan hanya ketika saudara saya hidup di dunia ini, tapi ketika kita mati pun kita berharga. Tadi yang pertama tadi udah disediakan tempat, ya pasti tempatnya surga. Ya. Yang kedua saudara dikatakan berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasih. Nilai dari kehidupan kita itu bukan hanya ketika kita hidup saja, tapi juga ketika kita mati di hadapan Tuhan tetap berharga. Itu. Kematian kita pun berharga, hidup kita juga berharga. Yesaya 43 tadi. Kita membaca satu, Efesus 2 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Saudara, betul-betul hidup saudara dan saya itu betul-betul Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, bahkan Tuhan yang memperlakukan saudara bukan ketika hidup saja, tapi ketika mati berharga. Nah, ketika kita tahu nilai-nilai seperti ini, saudara masih diam melakukan perintah Tuhan, ingin membawa sebanyak mungkin orang yang belum kenal Tuhan atau orang yang sudah percaya Tuhan tapi tidak pernah datang kepada Tuhan karena tidak tahu nilai hidupnya. Saudara masih punya nggak di rumah orang tua, anak, menantu, saudara yang belum ke gereja?
Saudara, ini dulu yang perlu dibangkitkan supaya ini nanti tahun depan udah 2 kali lipat ini ibadah ini. Ya, 2 kali lipat nambah 1 lagi ibadah ini. Ya. Yang pertama yang perlu kita jangkau ini orang-orang di sekitar kita. Kenapa mereka nggak beribadah? Pasti alasannya satu, mereka nggak tahu nilai hidupnya. Memperlakukan dirinya tidak berharga. Karena kita lihat sekarang dunia sudah memperlihatkan, mempertontonkan bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan memperlakukan dirinya tidak berharga. Korupsi, mencaci maki, apalagi memperlakukan dirinya serendah-rendahnya seolah-olah. Karena dengan merendahkan orang dulu sebenarnya gambaran dirinya sangat. Kenapa? Karena dia nggak tahu nilai hidupnya ini. Kristus pernah mencaci maki? Ya. Kristus pernah santai? Karena hidup santai itu juga orang merendahkan diri. Orang yang nggak mau bekerja, orang nggak giat dalam hidupnya, itu merendahkan dirinya. Karena dirinya berkata, Tuhan nggak pernah santai. Setiap hari dia terus melakukan tugas-tugas apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, apa yang Tuhan kerjakan di tempat kerja. Dia selalu bertanya, apa Tuhan mau kerjakan di tempat kerjaku hari ini. Ketika saudara melayani, saudara harus bertanya, Tuhan apalagi yang bisa maksimal aku kerjakan untuk pelayanan hari ini. Kalau ada yang kurang, ada koreksi dari orang lain, dia akan tingkatkan itu, upgrade dirinya. Supaya tadi resolusinya makin naik. Pelayanannya di hadapannya makin bercahaya bagi semua orang. Orang diberkati dengan apa yang dia lakukan. Saudara, ketika ini semua ditingkatkan dalam diri kita, saudara akan tahu kualitas dalam diri kita. Dan saudara tahu orang-orang di sekitar kita yang malas beribadah, itu orang sedang merendahkan dirinya. Tidak membuat nilainya itu punya nilai yang tinggi tadi seperti Kristus. Yang senang beribadah, senang membaca firman Tuhan, senang berdoa, senang menyembah. Kristus lakukan semuanya itu. Dan itu harusnya nilai hidup kita itu setara dengan hidup Kristus. Harusnya lakukan seperti apa yang Kristus lakukan. Karena itulah resolusi hidup yang paling sempurna itu pribadi Kristus. Kita hanya mengisi dengan pengetahuan. Kita hanya mengisi dengan pemahaman tentang kekristenan. Tapi kita tidak pernah melakukan semua apa yang kita isi dalam kepala kita. Khotbah seperti ini hari Minggu gak akan gunanya kalau saudara tidak praktekkan dalam hidup. Karena kekristenan yang sesungguhnya bisa bercahaya itu ketika dia berpraktek. Ketika dia mengerjakan firman Tuhan itu, itulah Bapamu di surga akan dipermuliakan. Nilai yang sesungguhnya dari kekristenan. Jadi hari ini saudara, firman Tuhan meneguhkan kepada kita. Saudara adalah penuai-penuai yang punya nilai tinggi. Saudara penuai-penuai yang punya harga yang tinggi, yang tidak terbanding dengan emas dan perak. Dan di luar sana, mungkin di sekitar kita masih ada mereka yang memandang dirinya belum punya nilai senilai seperti apa yang saudara ketahui hari ini tentang nilai hidup. Buat mereka, bangkitkan mereka, supaya mereka menyadari hidupmu berharga di mata Tuhan. Lakukan apa seperti Kristus lakukan, supaya kualitas kekristenan kita makin meningkat, makin sempurna seperti Kristus. Maka saya percaya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, bukan dari perkataan kita. Amin. Bukan dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari tindakan kita. Saya tutup dengan satu kesaksian hari ini. Satu kali saya ketika melayani di kantor DPD, ada seorang hamba Tuhan datang. Ini hamba Tuhan udah usianya di atas 65 atau 70 ya, di atas 70. Dia datang, pada waktu itu saya telepon, Pak, biasa ngingatin pejabat yang lama gak bayar iuran. Bapak iurannya ini sudah mau mendekati 3 tahun. Nanti akan ada surat sampai, karena Bapak masih serius gak jadi pejabat. Ini bicara kualitas ya. Kualitas kehidupan, resolusi hidup. Kalau jadi pejabat ya resolusinya seperti itu. Harus menunjukkan kepejabatannya. Tiba-tiba dia datang dengan istrinya ke kantor. Dan saudara ketika dia datang, karena dia lihat kayak apa sih orang ini, katanya dia bilang. Pertama saya ditelepon, Bapak ini saya nggak tahu. Ini orangnya kayak apa sih? Dia datang ke kantor. Wow, baru kenal ini Pak Stefanus. Saudara. Kenapa kok kata-katanya katanya lembut, saudara. Tapi sebenarnya mengingatkan, ayo bayar kewajibannya. Tapi kok kata-katanya seperti itu. Karena berapa kali dia ditelepon dahulu dikatakan, waduh saya dimarahin karena saya nggak bayar iuran. Saya ditakut-takutin. Nah, tapi kenapa lembut? Dia datang. Ketika datang, saudara tahu,
Sekarang dia juga jadi supporting dalam gereja kami. Dia tinggal di Amerika. Sekarang bahkan 6 bulan di Amerika, 6 bulan di Indonesia. Dan dia yang membantu banyak pelayanan, bahkan pengembangan gereja kami, pembangunan semuanya. Dia support dari anak-anaknya juga. Kenapa? Karena nih, ketika saudara dan saya menunjukkan kualitas resolusi hidup kita seperti Kristus. Saya nggak kata-kata loh. Perilaku dan sikap membuat dia yang dulu nggak setia sekarang jadi setia. Sekarang melayani. Saudara bisa lakukan itu dalam hidup saudara. Terhadap orang-orang terdekat di rumahmu. Orang-orang terdekat di lingkunganmu. Bahkan orang-orang yang jauh yang kau temui di tengah jalan. Di tengah pekerjaan saudara di perkantoran, di perusahaan. Ketika saudara lakukan itu, saudara nggak perlu kata-kata. Kayak tadi yang di Medan tadi. Di gereja dia tunjukkan perilaku sikap itu. Di kantor, disiplinnya naik. Tanggung jawabnya naik. Perusahaan juga makin berkembang. Kenapa? Melihat terangmu bercahaya. Nama Bapak dipuji. Amin. Buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya ngajak kita untuk menyanyikan satu lagu lama ya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal hati Bapa ya. Tuhan, ini tugas kami ya. Ya, kita nyanyikan pujian ini dengan hati dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Kesadaran diri kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, aku siap Tuhan. Ini tugas kami ya Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri kerajaan bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Sekali lagi dari awal, berikan pada kami. Berikan pada kami. Saya ajak jemaat bangkit berdiri. Kau katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita tahu nilai hidup kita yang begitu tinggi di hadapan Tuhan, kita punya tugas yang besar. Hati kami seperti hatimu Yesus. Angkat tangan kita katakan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati. Sekali lagi katakan, Tuhan, ini tugas kami ya Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Haleluya. Rama-rama yasikikila rama-rama yasikila ini tugas yang kau berikan bagi kami ya Tuhan. Inilah panggilan kami yang sesungguhnya Tuhan, menjadi penuai bagi jiwa. Tuhan, Engkau tahu nilai kami berharga di matamu ya Tuhan.
Ajar kami memperlakukan diri kami berharga ya Tuhan, yang punya nilai setara dengan kehidupan Kristus. Beri kami kekuatan Roh-Mu Tuhan, untuk mengerjakan apa yang harus kami lakukan sebagai penuai-penuai. Banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan Tuhan. Ladang yang sudah menguning yang siap itu ya Tuhan. Ini tugas kami ya Tuhan. Ini panggilan kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami tidak melakukannya karena kami belum memahami, mengetahui bahwa hidup kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, makasih. Sekali kita katakan, Tuhan, ini tugas kami ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu